warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu sekalian? Hatiku, pikiranku, tubuhku, alhamdulillah fresh. Nah, baik anak ibu sekalian. Pada hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Satu. Siapa di situ? Ada semua. Itu meja lebih. Baik anak ibu sekalian. Nah, jadi pada hari ini kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa bisa pimpin doanya? Enzi, silakan. Sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Anak ibu sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu mau bertanya, kewajiban kita sebagai umat muslim itu apa ya? Yang sehari 5 waktu itu yang wajib? Salat. Nah, pada saat kita sholat, apakah begitu kita mau sholat langsung bisa sholat terus? Tidak. Pastinya tidak. Ada hal-hal yang harus kita penuhi. Ada hal-hal yang harus kita penuhi. Ada tahapan yang harus kita laksanakan. Ada ketentuan yang harus kita pahami. Kira-kira apa ketentuan yang pertama yang paling utama dalam sholat? Harus berwudu. Kemudian yang harus kita pahami selain berwudu, niat. Oke, yang lebih utama lagi apa? Islam. Islam itu termasuk apa, Arika? Termasuk apa? Syarat sah sholatkah? Syarat wajib sholatkah? Rukun sholatkah? Syarat wajib sholat. Sebelum kita sholat itu kita harus penuhi yang pertama syarat wajib sholat, kita harus tahu. Yang kedua syarat sahnya sholat. Yang ketiga rukunnya sholat. Kemudian yang penting lagi yang membatalkan sholat. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan yang harus kita penuhi agar sholat kita sah, diterima oleh Allah. Jika kita tidak paham syarat sahnya, syarat wajibnya, rukunnya, bagaimana sholat kita sah? Tidak. Nah, jadi hari ini ya kita akan pelajari tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, ini gambar apa ini? Gambar apa ini? Kenapa ini? Gambar apa? Kepala ini biasa kamu lihat di benda mana ini? Robot. Nah, jadi inilah berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Dari kalimat ini ada nggak yang nggak kamu pahami, yang mau kamu pahami? Komputasional, berpikir komputasional. Apa lagi yang masih baru kamu dengar?
Artifisial, apa lagi? Coding. Nah, jadi yang baru kamu dengar komputasional, coding, dan artifisial. Baik. Sebelum kita ke komputasional, kita ke coding dulu. Pernah dengar coding? Pernah? Di mana? Di mana? Di sekolah. Oh, sama siapa? Sama Wida. Ada pelajaran coding katanya ya. Apa juga? Ya, pas. Ada codingnya. Oke, pas belajar itu ada coding. Kamu tahu nggak kira-kira coding itu apa? Kamu pernah main game nggak? Pernah main game online nggak? Pernah. Jadi sebelum memulai game online itu bisa masuk ke game online, apa yang harus kamu lakukan? Memasukkan apa? Kode, ya kan? Kita masukkan dulu kodenya, biar kita bisa masuk ke game yang ingin kita mainkan. Nah, kode-kode itu disebut dengan coding. Coding itu pengkodean ada kode-kodenya di komputer. Sedangkan kecerdasan artifisial ini apa? Siapa tahu apa itu kecerdasan artifisial? Kamu kalau waktu ujian online kan disuruh bawa HP kan? Jadi ada nggak kamu itu begitu lihat soalnya susah, klik di Google, kamu cari di Google, ada nggak? Coba, ada nggak? Ada yang cari di Google, ada yang pakai tahu ChatGPT, tahu? Nah, siapa pernah pakai ChatGPT? Kamu pernah? Untuk apa pakai ChatGPT itu? Untuk menanyakan PR, bagus. Itulah kecerdasan artifisial namanya. Kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Begitu kamu tanya di ChatGPT, apakah ChatGPT-nya yang pintar? Enggak, siapa yang pintar? Manusia yang memasukkan data-data tersebut. Bukan, hebat kali IE ini. Bisa bantu kita ini itu. Padahal yang hebatnya bukanlah si IE itu, tapi manusia. Dia kalau tidak dimasukkan data-data oleh manusia, bisa tidak? Nggak tahu apa. Baik, sekarang kita ke komputasional. Apa itu komputasional? Sebelumnya ini dulu tujuan pembelajaran kita, menganalisis isi dan makna hadis tentang kita kaitkan dengan pelajaran kita. Mengenal hadis tentang keutamaan memberi dengan memecah unsur-unsurnya, lafal, arti, kandungan secara sistematis. Kemudian kedua, mengidentifikasi pola-pola nilai moral dan spiritual dari beberapa hadis yang berkaitan dengan perintah memberi dan derma, serta membandingkannya. Yang ketiga, menarik intisari atau abstraksi dari hadis tentang memberi, memahami pesan universal dalam Islam, membangun kepedulian. Kemudian menyusun langkah konkret dan gerakan perilaku sehari-hari. Nah, tadi ada pertanyaan, apa itu berpikir komputasional? Nih, coba baca. Siapa mau baca? Dengan suara besar. Siapa mau baca? Ini buku tunjuk ini harus dibaca. Siapa mau baca? Siapa? Silakan Pak Irus. Coba baca. Komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk
Baik, silakan duduk. Nah ini dia. Tadi kan ada pertanyaan apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah secara logis, sistematis, dan efisien seperti cara kerja komputer namun dilakukan oleh manusia. Nah, kemudian ada 4 prinsip berpikir komputasional. Ini dia ciri-ciri berpikir komputasional. Apa yang ada berapa ciri-cirinya? 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama apa? Decomposition atau dekomposisi atau pemecahan masalah. Apa? Ya, memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami. Yang kedua apa? Pattern recognition, artinya pengenalan pola, yaitu iya dari berbagai informasi. Kemudian yang ketiga, abstraction atau abstraksi, apa artinya? Kurang relevan. Apa itu relevan? Sesuai. Oke, yang keempat, algoritmik thinking, yaitu menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah, melakukan tugas. Nah ini dia ciri berpikir komputasional. Misalnya ini kan kita mau 17 Agustus kan? Nah, kata Ibu Ida, anak kelas 6C, silakan rancang kegiatan 17 Agustus yang menarik. Apa langsung kamu laksanakan kegiatannya? Apa juga yang harus kamu lakukan? Berpikir dulu. Menerapkan yang pertama apa hal penting yang harus kita lakukan? Untuk apa? Bermusyawarah menetapkan apa? Bentuk kegiatannya, lomba-lombanya, kemudian hadiahnya dan sebagainya, dimulai dari yang paling penting. Nah sekarang kita lihat media. Kita akan berpikir komputasional tentang hadis, tentang keutamaan memberi. Mana hadisnya? Memberi lebih baik daripada meminta. Mana bunyinya? Al-yadul mulia khairun minal yadis sufla. Artinya tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Nah, hari ini yang mau kita pecahkan adalah hadis tentang keutamaan memberi. Al-yadul mulia khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Jangan pula nanti kamu meminta, kalau tangan di atas mintanya gini, minta dong sedikit kuenya. Kamu begitu kawanmu lagi makan pop mie atau makan kue atau makan apa saja jajanannya, karena tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, mintanya hai. Ya, kan kok tangan di atas lebih baik daripada hai, minta. Itu ya, tetap walaupun tangan yang meminta itu di atas, tetap dia tangan yang menerima, tetap dia itu namanya tangan yang meminta, bukan tangan yang memberi. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini dia menganalisis, memecah isi hadis. Ini prinsip komputasional dalam tema keutamaan bersedekah ini. Decompositionnya apa saja? Yang pertama, hadis ke dalam
Nanti ada tugas. Ingat. Nih, apa tadi di composition? Memecah masalah. Memecahkan masalah menjadi bagian-bagian Penting. penting. Nih, ingat. Apa saja? Lafal hadis, terjemahan, makna dan kandungan hadis, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pengenalan pola atau coba bacanya apa ini? Kalian bahasa Inggris semua belajar bahasa Inggris. Method, mission. Apa artinya? Pengenalan pola. Mana yang harus kita lakukan? Menganalisis beberapa hadis tentang memberi untuk menemukan pola masalah yang sama. Selain daripada al-yadul ulya khairun minal yadis sufla, kira-kira ada nggak hadis lain? Nah, nanti coba kita lihat. Kemudian yang berikutnya, abstraksi atau abstraction. Apa? Fokus pada Tentang moral dan spiritual utama dari hadis seperti Islam mengajarkan tentang kemuliaan tanpa terintegrasi hal teknis misalnya siapa riwayatnya kecuali kemerdekaan. Oke, lanjut yang keempat, algoritmik. Membuat langkah sistematis. Apa? Memahami arti dan kandungan, mengidentifikasi peluang memberi di lingkungan sekitar, menyusun rencana. Ini dari langkah-langkah ini mana menurut kamu yang utama? Ini kamu harus urutkan nanti. Mana yang paling pentingnya? Mana yang paling penting dari langkah-langkah ini? Ada yang mau bertanya? Kita lihat dulu tugasnya. Oke, tugas dengan menerapkan prinsip berpikir komputasional, buatlah mind mapping tentang keutamaan berserikat. Tahu kamu mind mapping? Apa itu mind mapping? Apa mind mapping? Apa? Peta konsep. Kan ada di buku itu sebelum kita mulai pelajaran yang mind mapping. Oke? Ini contohnya mind mappingnya. Ini bentuknya. Kalian mau bagaimana terserah kalian. Buat dulu. Dekomposisi yang pertama apa tadi? Dekomposisi. Apa yang harus kamu buat di sini? Lafal hadis. Berarti tulis dulu hadis. Kemudian apa? Terjemahan. Setelah tulis hadis, tuliskan terjemahannya. Kemudian yang selanjutnya, makna dan kandungan hadis. Tuliskan. Kemudian berikutnya. Oke, ada berapa di dekomposisi? 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua, menganalisis berapa hadis tentang memberi. Kemudian abstraction. Mau bertanya? Tanyalah. Tanya. Mau bertanya? Enggak? Oke, sebelum kita mulai bekerja, tepuk semangat. Yang semangat, coba tepuk semangat. Oke, baik, sekarang kita kerjakan berkelompok. Bagi dulu tugasnya.
Kelompok apa? Zaid bin Sabit. Oke, ini kelompok apa? Sulaiman. Sulaiman sahabat Nabi. Nuaiman. Nuaiman. Oke, baik. Lanjut. Siapa? Bilal bin Rabah. Oke. Kita ulang lagi. Ini kelompok apa? Ali bin Abi Thalib ini. As-Siddiq ini. Umar bin Khattab itu. Bilal bin Rabah ini. Nuaiman itu. Zaid bin Sabit. Baik. Sekarang bagi dulu di kelompokmu siapa yang mencari, siapa yang dikomposisi, yang menulis. Ini isi hadisnya ditulis dulu. Lafal hadisnya. Lafal hadis dan terjemahan ini satu orang yang menulis. Tentukan dulu di kelompokmu. Yang cantik tulisan Arabnya, yang rapi. Nah, oke. Dia kalau sudah menulis, hai anak tua, kawanmu yang sudah menulis itu jangan kamu kasih tugas yang lain. Dia udah capek cari, udah capek nulis, cari lagi. Oke. Kemudian yang selanjutnya, mana dan kandungan siapa yang cari? Mana yang kandungan siapa yang cari? Halo, mana dan kandungan siapa yang cari? Oke, ini. Nah, mulai dulu aja. Oke, ibu lupa. Sebelumnya tentukan dulu ketua kelompokmu. Ketua kelompok itu orang yang menulis. Oke, cara menentukannya, angkat telunjuknya ke atas. Angkat telunjuknya ke atas. Semua angkat telunjuk ke atas. Waktu ibu hitung 1, 2, 3, tunjuk telunjukmu ke orang yang mau kamu jadikan ketua kelompok. Ibu ulang. Ingat pada saat hitungan ketiga, arahkan telunjukmu kepada kawan yang mau kamu jadikan sebagai ketua kelompok. 1, 2, 3. Oke. Siapa tertanya? Siapa? Siapa tertanya? 1, 2, 1. Berarti kemana? Ke kamu? Oke, udah. Ini siapa? Oke, baik. Ini siapa? Iya. Ini siapa? Oke, ini siapa? Iya, itu siapa? Oke, baik. Tugas ketua kelompok itu membagikan tugas-tugas kepada anak buahnya. Ketua kelompok itu tugasnya kemudian disepakati dulu bentuk bagan mind mappingnya bagaimana. Bagan mind mapping itu tidak perlu harus seperti yang ibu punya. Kamu boleh berkreasi apakah mau kotak-kotak bertingkat, apa mau bunga-bunga, seperti kamu. Oke, baik. Sekarang ibu bagikan kertasnya.
Komputasional. Oke, baik. Kalau kamu Arika, dari berpikir komputasional apa yang kamu pelajari? Berpikir komputasional itu ada berapa aspeknya? Apa saja? Apa? Dekomposisi, pattern recognition,